Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hoirul Zaman dari Prodi Tom, mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia. Kali ini pembahasan tentang elemen mesin, yaitu kopling. Kopling adalah elemen-elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung dua poros, baik secara tetap maupun tidak tetap. Yang dimaksud dengan tetap yaitu kopling yang disambung pada poros penggerak dan poros yang digerakkan dalam keadaan tetap menyambung. Gitu. Cara kerja kopling yaitu mentransmisikan tenaga dari mesin sampai pada putaran roda. Kopling itu dibagi menjadi dua, yaitu kopling tetap dan tidak tetap. Kopling tetap itu digunakan pada poros-poros seperti pompa, terus poros panjang, dan poros pada mesin perkakas. Itu kebanyakan kopling tetap. Kopling tidak tetap itu yaitu hubungan antara poros penggerak dengan poros yang digerakkan dapat dilepas atau dihubungkan kembali saat mesin dalam keadaan jalan atau berputar. Misalnya kopling pada kendaraan. Nah, ketika kendaraan diam tapi mesin tetap hidup, itu menggunakan kopling tidak tetap. Nah, pada kopling ini ya, itu hal yang diperhatikan pada kopling itu aman pada putaran tinggi, terus getaran, terus tumpukan kecil. Itu yang perlu diperhatikan pada kopling. Kopling tetap itu dibagi menjadi 4, yaitu kopling Bosch dengan pasak melintang, kopling cakram, kopling flange, dan kopling jepit. Konstruksi kopling Bosch. Kopling Bosch berbentuk selubung menyerupai pipa atau Bosch yang dilengkapi dengan pasak. Ditinjau dari posisi pasaknya, kopling Bosch terdiri atas kopling Bosch pasak melintang, seperti gambar di atas ya, melintang. Terus kopling Bosch pasak memanjang, dia memanjang. Kedua, kopling cakram. Kopling cakram sesuai dengan namanya, yaitu kopling cakram berbentuk cakram, terdiri dari 2 buah cakram yang dilengkapi dengan baut-baut pengikat. Ditinjau dari jumlah baut yang terpasang, kopling cakram terdiri atas kopling cakram dengan baut 4, 6, sampai 8. Ketiga, kopling flange. Kopling flange terdiri dari 2 buah flange kiri dan kanan yang berfungsi untuk menghubungkan poros penggerak dengan poros yang digerakkan. Sama halnya ini masuk kopling tetap ya. Kopling flange dilengkapi dengan pasak memanjang sebagai alat pemindah daya atau putarannya. Kopling flange dirakit dengan menggunakan baut-baut pengikat. Nih, kopling flange kaku dan elastis. Kopling flange kaku, hubungan antara flange satu dengan flange lainnya diikat dengan baut secara langsung dan bersifat kaku. Sedangkan pada kopling flange elastis, antara flange kiri dan kanannya itu dilengkapi dengan plat cincin. Dan baut-baut pengikatnya dipasang menggunakan cincin yang terbuat dari karet atau menahan kejutan saat poros penggerak mulai digerakkan. Oleh karena itu, kopling ini disebut dengan kopling elastis. Ditinjau dari gaya pemindah dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, kopling flange terdiri dari atas perhitungan para kopling flange yang menentukan jumlah baut, momen puntir, gaya geser pada baut, terus tegangan geser pada baut, tegangan geser yang diizinkan, tegangan geser yang terjadi pada flange, terus tegangan geser yang diizinkan pada flange.
Kopling jepit nomor 4 ya. Kopling jepit itu berbentuk dua buah belahan selubung berbentuk agak tirus. Masing-masing belahan selubung tersebut ditumpangkan di antara kedua ujung poros penggerak dan ujung poros yang digerakkan dan diikat dengan menggunakan cincin. Gini. Jika cincin didesak ke arah ukuran tirus yang besar, maka poros akan terjepit dengan kuat. Oleh karena itu, kopling ini bisa disebut dengan kopling jepit. Kopling jepit dengan pengikat mur baut dan kopling jepit dengan ikatan cincin. Ya, ada dua ya. Kopling pengikat dengan mur baut, terus kopling jepit dengan pengikat cincin. Oke, kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap yaitu hubungan antara poros penggerak dengan poros yang digerakkan dapat dilepas atau dihubungkan kembali saat mesin dalam keadaan jalan atau berputar. Misalnya, kopling pada kendaraan saat kendaraan diam, tetapi mesinnya tetap hidup. Salah satu kopling tidak tetap yaitu kopling gesek yang ditinjau pada bidang geseknya. Kopling gesek terdiri dari kopling gesek rata dan kopling gesek kerucut. Ini contoh kopling gesek rata ya. Arah berputarnya, terus kopling ini pasak, kopling kerucut kiri ya, bisa dilihat tanda panahnya. Kopling kerucut kanan dan ini pegas. Nah, ini rakitan dan detail kopling kerucut. Di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.